Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Octavia Perdiana dengan NIM belakang 053, program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai sejarah internet. Pada video ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian internet, sejarah internet di dunia, runtutan sejarah internet, masuknya internet ke Indonesia, penyedia internet di Indonesia era 1994, aplikasi internet, dan yang terakhir yaitu ada manfaat internet. Apa sih internet itu? Internet Interconnection Network merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan yang ada di seluruh dunia. Sejarah internet di dunia. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. DARPA memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET, yaitu Advanced Research Project Network. Mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer inilah yang dapat membuat mereka dapat berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tujuan awal dibangunnya riset atau proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, menciptakan internet untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadinya serangan nuklir, mengantisipasi kendala informasi yang terpusat, dan apabila sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Awal mula ditemukannya internet, ARPANET hanya dapat menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Iowa. Mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada Oktober tahun 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang pesat yang mengakibatkan ARPANET mengalami kesulitan untuk mengaturnya. Karena banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET hanya fokus menangani non-militer seperti perusahaan, universitas, dan lain-lain, sedangkan MILNET hanya fokus mengurusi keperluan militer. Gabungan dari kedua jaringan tersebut dikenal dengan nama data internet, yang kemudian disederhanakan dan sekarang terkenal menjadi nama internet. Runtutan sejarah internet. Runtutan sejarah internet dimulai pada tahun 1968. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA merintis sebuah sistem jaringan yang dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem domain mulai digunakan. Tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Dan pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan, tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Tahun 1990, awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis www World Wide Web mulai dikembangkan oleh Sarah. Tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia.
sampai 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di amatir radio Clock ARC ITB pada tahun 1986. Sejarah internet di Indonesia bermula pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Pada tahun 1992 sampai 1994, Robby Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP, teknologi paket radio TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994 dan pada tahun 2000 bermodalkan pesawat transceiver HFSSB Channel DS-430 milik Harya Sudiratana dengan komputer merek Apple II punya Onowe Purbo sekitar belasan anak muda ITB seperti Harya Sudiratratama, J. Chandra Pranudito, Suryono Adi Sumarta bersama Onowe Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robby Subiakto, Ahmad Yani, Yos di BM40M. Robby Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRnet, Amateur Packet Radio Network, yang di internet dikenal domain ampr.org dan IP 44,132. Sejak tahun 2000, AMPRnet Indonesia dikoordinir oleh Onowe Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi melalui mailing list orari seperti orarinews_yahoo.com. Penyedia internet di Indonesia era 1994. Yang pertama itu ada Internet Service Provider atau ISP. Penyedia internet pertama kali ada di Indonesia adalah Iptekno yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang merupakan penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Pada saat itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia karena masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Di era itu, pemakai dianggap oleh Indonet untuk dapat terhubung ke internet. Yang kedua yaitu ada warung internet atau warnet. Pada tahun 1996 sampai 1998 dapat dikatakan menjadi tahun aktifnya sebuah warung internet atau warnet. Tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan warnet di Indonesia. Salah satu tokoh dalam perkembangan warnet adalah wawasan dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 1998 awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontraknya. Mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang, barulah kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau warin, tetapi akhirnya sebutan warnetlah yang digunakan oleh masyarakat. Aplikasi internet. Aplikasi internet yang pertama yaitu ada sharing file, adalah suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan network. Yang kedua ada sharing device, penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga yaitu ada email atau electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file
last resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Ada File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol atau FTP merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui program FTP yang digunakan disebut FTP client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online atau terhubung langsung, dan real time atau pada saat itu juga. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Web Wireless Application Protocol ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. Web ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Ada VoIP, Voice over Internet Protocol, ialah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Ada telekonferensi, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Telekonferensi ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Yang terakhir yaitu ada mailing list, merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Manfaat internet. Ada beberapa manfaat internet, yaitu jangkauan komunikasi yang luas, sarana komunikasi yang murah, informasinya tanpa batas, sumber informasi yang luas, dan dengan adanya internet membuat tantangan baru untuk berusaha. Baik, terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.